Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Nikes New Chapter. Jadi di video aku kali ini aku membahas beberapa soal. Di sini ada 8 soal yang muncul di Clash of Champions by Ruangku. Langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama, tentukan kode yang tepat. Nah, di sini kita udah dikasih ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. 4 soal dan nanti kita akan mengisi yang tanda tanya ini. Oke, yang pertama, kita itu harus cari dulu mana yang bisa dijadikan patokan. Kalau misalkan kita lihat yang pertama, ini kan udah dikasih angka. Terus soalnya bilang 2 angka benar dan berada pada posisi yang benar. Kita kan nggak tahu mana angka yang benar dan mana angka yang salah, gitu kan. Selanjutnya, yang kotak dulu, 2 angka benar tetapi keduanya berada pada posisi yang salah. Ini sama. Kita juga nggak tahu mana angka yang benar dan mana angka yang salah. Jadi kita harus cari patokannya dulu. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di soal yang ketiga, semua angkanya salah. Oh, ini bisa kita jadikan patokan, dimana kita akan mengeliminasi semua angka ini. 28704. Jadi kita bisa tahu mana yang benar. Oke, kita kembali lagi ke yang atas ini. Kita lihat 2. Oh, ini 2. 2 ini dicoret, dieliminasi. 8 nggak ada di sini, 7 nggak ada di sini, 0, nah ini 0, kita coret, dan 4. Karena angka ini tuh salah, kan? Berarti kita udah dapat 1 dan 3. 2 angka benar dan berada pada posisi yang benar. Berarti kita bisa tahu yang kotak ini, yang pertama itu adalah 1 dan kotak yang ketiga itu adalah 3. Selanjutnya, 8. Oh ya, 8 eliminasi. Terus 2 juga eliminasi karena salah kan tadi. 0 juga salah, jadi dieliminasi. Berarti 2 angka ini benar. Tuh, oke, 6 dan 5. Tapi keduanya ini posisinya salah. Oke, berarti kalau gitu coba kita balik deh. 5, berarti di sini kan posisinya 5 dan ini 6 kan. Next. Kita lihat di sini, 4 angka benar dengan 2 angka berada pada posisi yang benar dan 2 angka berada pada posisi yang salah. Sama, kita eliminasi dulu, kita eliminasi yang 7 kan. Karena tadi kan ini yang benar itu 3, lagi pula 7 itu angkanya salah. Berarti 1 ini udah termasuk ke angka yang benar. Sedangkan 3 yang lainnya ini kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita lihat ke soal yang kedua ini, dimana kita udah dapat 5 dan 6. 5 itu pada posisi kotak ke 1, 2, 3, 4. Pada posisi 4 itu sama-sama 5 guys. Berarti kita bisa mastiin kalau misalkan 1 dan 5 itu berada pada posisi yang sama. Sedangkan 6 dan 9 itu posisinya salah. Berarti kita bisa langsung tuker aja. Gitu. Nanti di sini 19 356. Jadi jawabannya adalah 19356. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kesimpulan yang benar jika keempat premis berikut ini adalah, nah kita bisa lihat premis 1 itu ada jikanya, premis 2 juga ada jika, premis 3 juga ada jika, sedangkan premis keempat tidak ada jika. Berarti kita akan mencari kesimpulan dari pernyataan premis keempat. Ibu memasak dan aku tidak bermain di rumah. Oke. Dengan ini kita bisa nyari dulu. Yang pertama, aku bakalan cari ibu memasak dulu. Kesimpulannya apa sih? Kita lihat ke premis ketiga. Oh, jika ibu memasak, maka aku makan di rumah. Berarti nanti akan didapat aku makan di rumah dan tidak bermain di rumah, gitu kan? Ini. Ini nanti diganti dengan aku makan di rumah. Next, kita lihat ke premis yang kedua. Jika ayah tidak pergi kantor, maka aku bermain di rumah. Nah, tadi tidak bermain di rumah, guys. Berarti ayah tuh pergi ke kantor. Gitu, kesimpulannya itu. Nah, ayah pergi ke kantor. Oke, premis yang pertama. Jika aku makan di rumah dan ayah pergi kantor, maka adik bermain sepeda. Kita lihat, oh aku makan di rumah dan ayah pergi ke kantor. Berarti kesimpulannya adalah adik bermain sepeda. Nah,
Kesimpulannya adik bermain sepeda. Soal selanjutnya. Nah, di sini aku juga udah gambar ya, guys. Dimulai dari Harley, sebutkan urutan tempat duduk sesuai arah jarum jam. Kita pertama lihat syaratnya dulu. Dora duduk berhadapan dengan Ceci, tapi kita tuh nggak tahu Dora atau Ceci itu duduknya di mana. Jadi kita bisa skip ke syarat yang selanjutnya. Nata duduk berhadapan dengan Mia. Kita juga nggak tahu Nata atau Mia itu duduk di mana. Skip juga. Syarat selanjutnya, Harley duduk berhadapan dengan Bruno. Oh, kalau duduk berhadapan berarti gini ya. Berarti Bruno di sini. Nah, syarat yang keempat, Harley duduk tepat di antara Dora dan Nata, dengan Dora di posisi berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan sesuai jarum jam berarti kan ke kanan, tapi kalau berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri. Berarti Dora ada di kiri dan Nata ada di kanan. Nah, terus kita kembali lagi ke syarat yang pertama. Oh, Dora duduk berhadapan dengan Ceci. Berhadapan itu berarti dia bilang gini, guys. Dora berhadapan dengan Ceci. Berarti ini Ceci, sedangkan Nata duduk berhadapan dengan Mia. Jadi, kalau disuruh sebutkan urutan tempat duduk sesuai arah jarum jam, jawabannya Harley, Nata, Ceci, Bruno, Mia, dan Dora. Pertanyaan selanjutnya. Xiao lebih tua dari Ning, tetapi lebih muda dari Elki. Elki lebih muda dari Aisyah, sedangkan Cui lebih muda dari Ning. Orang tertua kedua di antara mereka adalah... Nah, aku bakalan mempersingkat, jadi supaya lebih mudah juga. Yang pertama, Xiao X lebih tua dari Ning. Ini kan berarti lebih tua tuh sama aja kayak lebih besar. Tetapi lebih muda dari Elki. Tetapi Xiao itu lebih muda dari Elki. Berarti bisa disimpulkan kalau Elki itu lebih tua dari antara mereka bertiga gitu kan. Tapi Elki lebih muda dari Aisyah. Oh, berarti Aisyah sekarang yang paling tua. Sedangkan Cumi lebih muda dari Ning. Ini mana? Oh, Ning di sini. Berarti dia lebih muda dari Ning, ya. Nah, ini kan sesuai dengan pernyataan dari halnya, gitu kan. Oh, berarti orang tertua kedua di antara mereka adalah Elki. Selanjutnya, perhatikan bahasa buatan dalam bahasa Panda berikut. Omin siar bermakna padang kering, brau ome bermakna rumput padang. Bahasa Panda dari rumput kering adalah... Oke, yang pertama kita lihat di sini omin siar, brau omin. Oh, ada sama-sama ominnya nih. Berarti nanti outputnya, maknanya juga pasti ada yang sama. Oh, ternyata omin itu artinya padang, karena dua-duanya di sini ada padang. Berarti kalau omin itu padang, siar itu berarti kering, dan brau itu rumput. Nah, tapi sekarang kita ngeliat urutannya juga, kan? Karena di sini omin dulu baru siar, dan maknanya padang dulu baru kering, gitu. Berarti kalau misalkan siar ditaruh akhir, berarti kering juga tetap di akhir, gitu kan. Kalau brau omin bermakna rumput padang, kalau omin bermakna padang itu ada terakhir, gitu kan. Posisinya itu setelah brau atau rumput. Nah, berarti brau dulu baru siar. Jadi jawabannya brau siar. Ini artinya rumput kering. Ini rumput, ini kering.